مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من موكلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذبة وأعبد البرق في ظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم، وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kangge hajat kula panjenengan sedaya mawon hajat dunya akhirat kita, mugi-mugi dipun ijabah kalian Gusti Allah. Kita sedaya dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang saleh salehah, rezeki ingkang kathah barokah, akhir hayat dipun paringi husnul khotimah. Ugi kangge sedaya keluarga besar jamaah majelis taklim niki sedaya mawon ingkang gerah dipun paringi kesehatan zahir lan batin, ingkang lagi buntu mugi-mugi enggal diparingi jalan keluar. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Monggo sareng-sareng kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena demikian banyaknya nikmat yang telah kita rasakan, dan nikmat ini seperti yang tersirat di dalam ayat yang ada pada surah Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-40, di mana salah satu pintu masuk
utawa cara untuk mengingat Allah itu adalah melalui pintu kesyukuran. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa ufu ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Maka dari itu, kalau seandainya cara termudah untuk mengingat Allah saja kita gagal, maka bagaimana kalau kita mengingat Allah dengan cara yang sulit? Jadi bersyukur niki adalah salah satu cara yang paling mudah untuk mengingat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, salawat serta salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang nabi yang kedatangannya niku sudah dikhabarkan ratusan tahun sebelum beliau lahir, sebelum diturunkan. Bahkan sejak nabi-nabi yang terdahulu, ayat itu juga nanti akan menerangkan bagaimana sebenarnya Bani Israel niku sudah dikhabarkan tentang kedatangannya Nabi Muhammad, tapi mereka mencampur adukkan, tapi mereka menyembunyikan, sehingga orang-orang yang sesudahnya niku bingung apakah Nabi itu masih ada atau tidak, sehingga mereka merasa bahwa ya satu-satunya cara untuk kembali kepada Allah adalah melalui mereka saja. Padahal diingatkan mereka niku adalah rangkaian dari akan turunnya Nabi yang terakhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, para jamaah sedaya, kula mulai dari ayat yang ke-38, lanjutan dari ayat yang kemarin, masih menceritakan tentang Nabi Adam. Jadi dua ayat nanti masih menceritakan tentang Nabi Adam. Artinya kula mboten lama-lama di ayat ini, karena ayat selanjutnya nanti topik baru, yaitu cerita tentang Bani Israel dan Nabi Musa. Niki hanya melengkapi dan mengambil berkah dari ayat Al-Quran, menyempurnakan dari yang sudah kita bahas, walaupun tenggene mriki pembahasannya sudah katut di penjelasan yang sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Qul nahbitu minha jami'a. Allah mengatakan kepada mereka berdua, ihbitu minha, turunlah kalian semuanya. Maksudnya semuanya itu adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Turun dari mana? Minha, dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka ada kalanya nanti akan ada petunjuk dari Allah. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, Allah akan berikan satu nikmat, yaitu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka akan diberikan nikmat yang berupa tidak adanya rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Bapak Ibu, kita semua tengene donya niki niku berusaha menghindari dua ini. Enten tiyang sing kerja isu awan bengi, mereka melawan ketakutan. Ketakutan akan apa? Bayang-bayang lah aku gak kerja, sesuk aku mangan opo. Jadi yang mereka lawan ini apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Enten tiyang juga mempersiapkan alat-alat senjata yang canggih-canggih, mahal-mahal. Mereka memperjuangkan agar napa? Tidak takut dan tidak khawatir. Enten tiyang menempuh pendidikan yang sangat tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Mereka niku menghindari rasa takut, sumben napa? Ben uripe kepenak, khawatir kalau kehidupannya gak enak. Takut nanti kalau bagaimana, nek kapan gak duwe titel, gak duwe gelar. Jadi semuanya itu berkutat di rasa khaufun dan
yahzanun, rasa takut dan rasa khawatir. Kita semuanya yang ada di sini termasuk nggih ngoten. Nah, tapi bagi orang-orang yang manittaba'a hudaya, orang-orang yang bisa mengikuti petunjuk Allah, niki akan diberikan pahala besar ini yang berupa napa? Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa takut. Tiang nek sampun mencapai level ini, dia itu berada di puncak kenikmatan. Ada orang kaya tapi kok masih khawatir dunyane entek, berarti durung sampai di puncak kenikmatan. Ana wong mulya tapi kok enek rasa khawatir, aku engko iya saiki aku jabatanku kaya ngene, engko lah nek aku wis pensiun gak ana sing ngregani aku, gak ana sing menghormati aku, ya apa? Khawatir. Ini berarti dia belum ada di puncak kenikmatan. Sedangkan kadang-kadang ada Pak Tani nang pojok kampung, tidak banyak gajinya, yo orang biasa-biasa saja, tapi atine niku mboten enten napa rasa khawatir aku sesuk mangan apa, karena dia sudah terbiasa gembul ambek pitik, ambek wedhus. Lah iya pitik wedhus lho ora tahu khawatir sesuk mangan opo, masa aku kalah ambek pitik ambek wedhus. Akhirnya dia sadar dapat napa niku petunjuknya teko kewan-kewan sing diramut niku. Maka orang ini dia sebenarnya manittaba'a hudaya, mengikuti petunjuk Allah. Wis gak, aku sing penting wayahe jamaah nduduhno ketaatanku nanggone pangeranku, membuktikan pengabdianku kepada Tuhanku, ya wis iku wae. Tiyang ngeten iki justru lebih mudah bahagia, terhindar dari rasa takut, terhindar dari rasa khawatir. Niki bapak-bapak petani nggih, jenengan khawatir kira-kira nek setahun rong tahun engkas niku enten perang dunia ketiga ngoten. Mboten kan nggih, mboten kepikiran nggih. Enggak kepikiran blas. Niki sok-sok nek ana krisis ngoten dos pundi, ya gak kuwatir. Wong saiki krisis ya gak ana masalah, biasae ya gak nyekel dhuwit kan ngoten. Nggih, mboten khawatir blas. Nggih, sesungguhnya kehidupan yang seperti ini niku diiri Pak dengan orang-orang yang ada di ibu kota sing ceklane dhewe akeh, mobil mewah, perjalanan biasa ke luar negeri, tapi mereka tahu kebisingan dunia. Kayak ngene iki rencanane wong-wong kate nyerang Indonesia teko kene, tahu semuanya, pusing mereka. Ya apa iki? Olehku nyambut gawe suwe, marane perang lah ya maren iki. Kan ngoten, saya tidak bisa menikmati dan lain sebagainya. Mereka khawatir, mereka takut. Dalam hal ini Pak petani yang ada di pojok kampung sebenarnya meletakkan dirinya sudah lebih tinggi daripada bapak-bapak yang mulia yang ada di ibu kota niku. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi punya rasa takut dan rasa khawatir. Enak tiang itu niki, ayem. Nggih, sing dipatosi teng kene donya niku napa? Gak enek rasa wedi, gak enek rasa susah, khawatir niku. Nah, lalu caranya bagaimana? Caranya ya tunggal, faman tabi'a hudaya, maka ikutlah petunjuk Allah. Lah petunjuk Gusti Allah niku dos pundi Ustaz? Napa kados teng ngene film-film moro-moro napa bengi-bengi tangi enak enek sinar teko ndukur, apakah itu napa hidayah? Nggih mboten ngoten niku lak gambaran teng ngene film. Hidayah niku nggih Al-Qur'an niki sudah hidayah. Nggih, Al-Qur'an ini sudah hidayah. Kemarin kita mempelajari tentang kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam yang disebutkan oleh Allah bahwa rencana Allah membuat Nabi Adam niku untuk hidup di dunia, untuk hidup di bumi. Tapi sementara waktu diletakkan tenggene
warga. Tengene swarga dikengken menikmati semua hal kecuali satu pohon saja. Wala taqraba hadhihi sajarah. Ngoten nggih, kisah niki kan sudah kita pelajari. Tenggene mriku niku lho Pak, enten petunjuk. Ada petunjuk bahwa kita berpotensi untuk menjadi seperti Nabi Adam. Cuman ya nopo kudune nek kapan kita niku kaya Nabi Adam, masalah yang diterima niku kaya Nabi Adam, apa yang harus dilakukan? Lah niku enten petunjuknya. Kalau kita salah, tidak perlu menyalahkan orang lain, segeralah minta ampun kepada Allah, akui kesalahannya, kemudian terima konsekuensinya, nanti akan mulya di ngapura kalih Gusti. Niki kan petunjuk Bapak Ibu. Nggih. Ini petunjuk yang harus disyukuri. Sok-sok emben kita ngalami kayak model ngeten niki. Tahu dukur, tahu mulya, tahu sugih mak ceblok. Apa yang harus dilakukan? Kan ngoten ya. Tahu urip nanggone swarga, tapi hanya kesalahan kecil tiba-tiba harus turun nanggone donya. Apa yang harus dilakukan? Nabi Adam sudah mencontohkan cara meresponnya adalah dengan apa? Mengakui kesalahan. Terus apa? Jaluk ampun kepada Allah. Tidak perlu menyalahkan setan. Lah ngoten nggih. Ceritane Nabi Adam masa enten ceritane nyalahno setan iki gara-gara setan nggih. Ndak mboten enten ngoten. Ya sudah, diakui, diterima konsekuensinya. Sekarang saya tidak lagi berada di surga, saya ada di bumi. Terus mantun ngoten, apa sing kudu tak lakoni ya diakoni, njaluk sepuro, ngelakoni perkara-perkara sing apik, sudah mulya-mulya dhewe diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Mungkin kita nanti enten sing kaya ngoten nggih. Karena kita biasanya niku nek ningali TV niku, nek ningali film biasanya mboten ngoten. Nek ningali TV ningali film niku biasanya nek lakon niku napa Pak? Sengsara dhisik kan ngoten nggih. Kalah dhisik terus mulya, menang kan ngoten nggih. Nah, niki ceritane Nabi Adam enten yang lebih dulu dari sengsara niki napa? Pernah tahu enak terus ceblok gak enak terus dadi enak. Lah niki nek tiyang peteng, nek tiyang nggak tahu petunjuk niki, ketika dia nanti napa niku ceblok misale, mari mulya tiba-tiba ino, mari sugih tiba-tiba melarat bangkrut, mari sehat tiba-tiba loro. Nek mboten nggak ada petunjuk, dia akan napa mengutuk-ngutuk dirinya saja. Dia akan hidup dalam keputusasaan. Wes ngene iki, wes ngoten niku. Macam-macam, Pak. Bahkan sing paling parah nanti akan menyalahkan orang lain. Ngene iki gara-gara akeh wong iri ambek aku kan ngoten malian. Akhirnya goleki sapa tanggane sing iri ambek dhek. Nah iki kan sak perkara malih niki Pak. Nih dadi penyakit tambahan kan ngoten. Oke. Kita lanjutkan, kita syukuri nikmat Allah berupa petunjuk. Petunjuk niku nopo? Petunjuk itu ya Al-Qur'an itu sendiri. Lalu sempurnanya petunjuk niki Gusti Allah niku welas banget. Karena Gusti Allah tidak hanya menunjukkan iki lho tuntunannya, tapi lengkap ambil tauladan. Jadi ya tuntunan nggih tauladan. Tauladan ya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna sudah. Kita jenengan bab uripe niku bab nopo niku enten sedaya tenggene contoh yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad kali semua yang ada di nggene Al-Qur'an niku enten sedaya. Ngoten nggih? Sudah ada semua. Nggih. Monggo bae enten sing kepengin cocok-cocokan ngoten nggih, cocok-cocokan. Ustaz, kula sakniki lagi ngalami ngeten. Napa Nabi Muhammad nggih nate ngalami keadaan ngeten iki nggih. Monggo nanti niku sesi privat mawon tapi mboten teng mriki teng griya mawon. Kula dudono bukune ngoten lho. Kula dudono bukune. Ada semua episode kehidupan kita itu ada semua ngoten nggih. Jadi itulah namanya petunjuk. Dadi karek niru ngoten lho Pak. Kita meniru orang yang paling sukses ngoten lho. Siapa orang paling sukses? Nggih Nabi Muhammad. Orang paling sukses dunia akhirat. Nabi Muhammad untuk
bisa merubah. Niki Nabi Muhammad itu diparingi penggawean ambek Gusti Allah. Niku satu bangsa yang paling sulit, Pak. Nggih. Nabi Muhammad diturunkan di Arab. Nggih, di Arab. Arab niku satu bangsa sing Masya Allah terbelakang, ndeweso, kasar, angel diatur, niku Arab. Nggih. Sampai tiang di kanan kirinya ada peradaban besar namanya Persia sama Romawi. Romawi ini kalau gak kolu arep penjajah Arab ini gak kolu. Kenapa? Apa sing digoleki teko Arab? Tanahnya kering, tandus, orangnya sulit, diatur kasar, lapo kok angel-angel. Wis jarno aja urip-urip dhewe. Sama, Persia juga sama, nggak mau ngurus Arab. Nabi Muhammad diletakkan di tengah-tengahnya, di antara dua peradaban besar, Persia dan Romawi. Niku menungsone wis canggih-canggih, Pak. Nggih, menungsone wis canggih-canggih. Romawi sama Persia niku wis hebat-hebat. Waktu niku dari sisi bangunan, Persia niku sudah bisa bangunan tinggi namanya minarat untuk penyembahan api. Bangunan tinggi niku khas kados menara di kita. Bahkan kita nek ndamel masjid enten menorone, maka menara itu sebenarnya diambil dari bahasa Persia. Minarat itu tempat menyalakan api. Jadi bahasa Indonesia ini dadi napa? Menara. Kan ngoten. Niku mereka wis canggih, zaman sakmonten wong Arab sik durung iso napa-napa. Bahkan rumah saja mereka niku dari ranting-ranting kayu. Betapa terbelakangnya, Pak. Romawi sama hebatnya. Niki, nah niki Kubah niki, gitu. Kita kan wis hebat iso ndamel kubah ngeten niki. Tapi kudu enten cagake sak menten niki. Dengan diameter sak menten niki, kula yakin tukangnya ya wis mikire pol-polan niki, Pak. Tapi kelahiran Nabi Muhammad niku orang Romawi itu sudah bisa bikin bangunan yang kubahnya niku besarnya niku dari sini tenggene balai desa ngajeng niku, Pak. Jenengan enten rezeki berangkat tenggene Turki niku tinggalannya orang Romawi. Ada satu bangunan namanya Hagia Sophia. Niku wis kubahe niku dugi mriki sampe mriki. Kubahe tok, Pak. Nggih mboten enten cagake tengah-tengah niku karena nek kencenge kubah kok enten tengahe ngajek ngeten kan ya elek to, Pak. Nggih. Lah untuk membikin seperti itu ini perlu ahli fisika, ahli matematika, menghitung keseimbangan pantese apa kan ngoten. Sudah canggih dan sampai sekarang niku masih ada bangunan itu. Canggih sekali, sudah maju sekali. Orang-orang Konstantinopel sudah bisa bikin apa? Pertahanan kerajaan niku benteng 3 lapis yang diserang oleh ratusan kali niku menter, baru takluk ketika Muhammad Al-Fatih niku menyerangnya. Hebat sekali. Nabi Muhammad dikai garapan ambek Gusti Allah, dikongkon ngeramut wong Arab yang kasar sulit diatur, dikai lemah sing tandus dan napa berbatu. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad adalah manusia paling sukses. Napa kok diarani sukses? Tiang sing boten bejaji ngeten iki, daerah yang enggak ada harganya menjadi luar biasa hanya dalam kurun 40 tahun saja. Membangun peradaban 40 tahun wis dadi, Pak. Sudah jadi. Niki luar biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang-orang Romawi membangunnya ribuan tahun, Pak. Ribuan tahun untuk bisa seperti itu. Tapi Nabi Muhammad hanya perlu berapa? 40 tahun. Itu luar biasa. Maka kita harus mengikuti cara siapa? Orang yang paling berhasil. Lah mosok niru wong sing gagal kan ya repot, Pak. Maka kita harus niru sinten? Orang yang paling berhasil. Iso ndidik orang secerdas Umar, sebijaksana Abu Bakar, tapi yo iso ndidik ngomong wong sing lugu kaya Bilal.
Nggih, kaya Suhel, kaya Ammar niku saged dimong sedaya. Betapa sosoknya luar biasa. Wong kasare kaya Sayyidina Umar saja iso takluk, Pak. Nggih. Nek tiang sakniki saged ngoten, top niku. Nek ana tiang sakniki kaya sosoknya seperti Nabi, walah dadi lurah gak usah ngetokno dhuwit blas niku pasti seluruh napa? Masyarakat pasti akan mengusungnya. Kok dadi lurah, dadi bupati pun ya gak adek serangan fajar, serangan nopo wis gak adek wis ngoten iki. Pasti semuanya akan terpesona kan ngoten. Nah, tapi ya sakniki ya gak enek, Pak. Orang seperti Nabi Muhammad dan memang sudah dipungkasi, ya wis iki sing terakhir kan ngoten nggih. Jadi karena terakhir dan sudah sempurna, maka gampang bagi kita untuk napa? Untuk oh iki berarti yang kita tiru yang ini saja. Wis cagak bingung kita niki, ngoten lho. Nek saya bingung juga arep niru Nabi Muhammad, Allah masih menawarkan napa? Para sahabat-sahabatnya. Monggo jenengan katene niru sing pundi? Mlebu swarga melalui pintu siapa? Nek wedok nggih sami, arep niru Khadijah monggo, niru Aisyah monggo, niru Sofia monggo, niru Maimunah monggo. Semuanya sosok yang berbeda. Tapi itu tidak membuat napa niku tertutupnya peluang macam-macam wong. Mboten. Sing berhak bersanding dengan manusia paling mulia niku tidak hanya orang kaya seperti Khadijah, tidak hanya orang paling cantik seperti Khadijah, tidak hanya orang yang mulia seperti Khadijah, tapi Allah masih peluang. Ada satu istri Nabi yang bukan orang mulia, bahkan cenderung beliau itu adalah seorang budak. Siapa? Namanya Mar'ah Kiptiyah, atau orang kita biasanya menyebutnya Maria Kiptiyah. Niku hadiah dari Raja Mesir, seorang budak, Pak. Artinya apa? Untuk menjadi orang mulia bisa melalui pintu seperti Maria Kiptiyah. Atau kalau laki-laki kita bisa kok mulia walaupun gak ganteng, nggih. Kita melalui siapa? Pintu seperti Bilal, Pak. Nggih, seperti Bilal, seperti Ammar niku, Pak. Jadi kalau kita mau niru keteplak ngoten nggih, padha plek cari sing penak nggih niru Nabi Muhammad. Tapi nek diukur-ukur awak iki gak pantas arep menyandingkan diri dengan Nabi Muhammad. Ya cari, Allah masih ngasih pilihan. Ngoten nggih. Enek tiang niku wis napa niku dhek gak pati arep donya. Dan dunia itu bukan tujuan hidupnya, tapi beliau niku suka dengan keilmuan, maka bisa meniru siapa? Ali bin Abi Thalib. Bisa meniru siapa? Ibnu Abbas, pamannya. Kalau kaya raya bisa niru Utsman bin Affan, bisa meniru Abdurrahman bin Auf. Banyak, Pak. Jenengan arep niru sosok seperti siapa kan ngoten ya. Silahkan. Ngoten. Ini adalah petunjuk supaya kita itu mudah hidup kita. Ngoten nggih. Dan petunjuk-petunjuk ini sudah jelas. Ngoten. Alhamdulillah. Lalu berikutnya, setelah Allah memberitahu kepada kita bahwa kenikmatan tertinggi itu adalah ketika kita tidak lagi mempunyai rasa takut dan tidak ada rasa khawatir, cara menjapainya adalah dengan mengikuti petunjuk. Di belakang ayat 39 Allah kemudian mengingatkan, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah, dek gak ngandel ambek Quran, dia gak ngandel ambek solusi yang ditawarkan di dalam kisahnya Nabi Adam atau nabi-nabi yang lain. Dia gak ngandel, bahkan cenderung bojo iku ceritane wong biyen, gak temenan itu. Maka orang seperti ini diancam oleh Allah, ulaika ashabun nar. Mereka lah penduduk neraka yang abadi mereka di dalamnya. Niki
peringatan mboten biasa-biasa saja, Pak. Napa? Karena ancaman menjadi ashabun nar niku niki wis napa niku mentok punan. Napa lalih tenggene mriku khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nek wong pinter ndak mau hidup sengsara napa malah hidup sengsara selamanya. Nek wong pinter pasti bisa menghitung-hitung urip nang gone donya 65 70 tahun nggih 65-70 tahun harus mengabdikan diri kepada Allah, dan dalam pengabdiannya niku mboten diparingi susah, Pak. Tiang nek mengabdikan diri tenanan ngene Gusti Allah mboten susah. Sawangane tok kaya susah. Sawangane mawon. Tapi sebenarnya dia berbahagia. Karena kita niki ada sisi-sisi napa niku? Ana sisi-sisi iblisnya juga. Napa niku? Bayang-bayang nanti kalau kamu jadi hamba nanti kamu akan susah diginikan. Enggak, padahal kalau kita ngelakoni tenanan, terutama dari kawulane pangeran, maka kita akan hidupnya indah. Oh, enak. Gawane niku enak. Karena kita gak perlu mikir soro-soro, Pak. Dadi kawula niku gak perlu mikir soro-soro. Sing nanggung uripe sinten? Jeragane kan, Pak. Nggih. Enten krisis model kaya ngeten iki. Ana krisis model seperti ini. Pekerja yang perlu dilakukan pekerja hanya apa? Ya wis apa sing kudu dilakoni ya dilakoni. Tandang berangkat jam piro, mulai jam piro, diongkon ngelembur ya ngelembur, diongkon wis. Engko selebihnya masalah gaji, masalah kesejahteraan, masalah nopo niku jak dipikir juragane. Kita sama. Kita dadi kawula ngeten iki enak. Enek masalah nopo wae? Walah Gusti, wong niki saking jenengan, niki nggih makhluk jenengan, sakniki kula pasrahane jenengan, sudah. Saya enggak mau mikir apa-apa, kula hanya memikirkan bagaimana nanti saya sholat zuhur nanti, apakah saya masih bisa jamaah napa mboten. Oh, kula ngerti rencananya arepe berangkat nang Surabaya. Oh, muga-muga di tujuan nanti ana masjid terdekat sehingga saya bisa saged jamaah. Oh, koyoke adoh teko masjid. Oke, ya napa saged jamaah? Ternyata nggawa ewang, nggawa bojo, nggawa anak, saged jamaah ambek anak bojo ini. Mikir ngeten iki, Pak. Enteng, Pak. Ngoten nggih? Enggak terlalu beban. Masalah rezeki sudah beres semua. Kita belum jadi manusia, rezeki sudah tertulis. Kan enak nek mikir ngoten nggih. Tapi orang-orang yang mengingkarinya, mereka akan ada di neraka. Neraka tengene mriki mboten hanya neraka nang gone akhirat, tapi neraka selamanya. Selamanya ya tengene donya ya nang gone akhirat. Tapi Ustaz, wong kafir-kafir niku uripe kok koyo malah enak ngoten. Jare sapa? Nggih, jare omahe gawedhe ngono Ustaz, usahane akeh ndon ndi ribuan sampai tutuk luar negeri bareng. Jare sapa enak? Takono nolak mumet. Nggih, semakin banyak pekerja, semakin banyak toko, semakin banyak usaha, anggite tambah enak, tambah mumet, Pak. Nggih, khawatir engko nek kono demo ya apa? Engko nek ndok kene ana preman ya apa? Ana mafia ndok kene. Kekhawatirannya justru semakin banyak. Kan ngoten ya. Tapi kita nyawange kaya enak. Itulah sawang sinawang. Oke, alhamdulillah sudah selesai cerita tentang Nabi Adam, istrinya, dan hikmah dari pelajaran itu. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, pelajaran yang baru tentang Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru nikmati, ingatlah kamu terhadap nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah kuberikan kepadamu. Bani Israel nih, Pak, melihat perjalanannya dengan Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa turun hadir di tengah-tengah mereka, Bani Israel ini adalah satu bangsa sing napa nggih? Cara terlantar. Bangsa yang terlantar, mereka tidak pernah bisa bersatu, senengane gegerai. Niku Bani Israel.
Nek kapan ana dulure kok kepenak dhek irine gede. Niku Bani Israil. Mereka terdiri dari 12 suku yang antara satu sama lain saling bersaing. Iri-irian padahal dulur nih lho, Pak. Nggih, asal muasalnya adalah saudara. Bani Israil niki tidak pernah bisa bersatu, kemana-mana niku terusir sampai akhirnya mereka nyampe tenggene Mesir. Mereka ya statusnya banyak yang dijadikan sebagai pekerja oleh Fir'aun. Ono sing pekerja sing dibayar, enten sing boten dibayar. Tapi intinya semuanya mereka hidup di dalam paksaan semua. Nah, mereka menderita. Tapi kadang mereka seiling ambek pangerane. Akhirnya kadang sik njaluk nang ngene Gusti Allah. Akhirnya diturunkanlah Nabi Musa. Nabi Musa punya 2 misi, Pak. Nabi Musa punya 2 misi. Yang pertama, misi pertama adalah membebaskan Bani Israel dari Fir'aun. Lalu misi yang kedua adalah mengimankan mereka kembali. Misinya ada 2. Nah, misi pertama berhasil. Bahkan berhasilnya itu sangat epik sekali. Sangat legend sekali. Nopo? Ketika mereka dikejar ribuan kilo, Pak, teko ibu kota menuju satu tempat, kemudian menggok malih tenggene Madian, niku panjang sekali nih ceritanya nih. Ratusan ribuan kilo ini mereka dikejar terus menerus. Karena pasukannya Fir'aun tenggene pundi-pundi niku enten. Pasukan Fir'aun juga ribuan jumlahnya. Dikabarkan tenggene tafsir, dikabarkan ya. Tenggene tafsir niku dikabarkan bahkan melebihi jumlahnya, nek kula hitung melebihi jumlahnya polisi Indonesia saat ini. Ya. Polisi Indonesia saat ini kan buatan sampai jumlahnya nek di total ini nggak nyampe 1 juta kan, Pak. Nggak nyampe 1 juta. Tapi tentaranya Fir'aun sakmontenan 1 juta. Untuk zaman sakmonten itu luar biasa. Agar leren sedili wis diuber. Pengejaran terus menerus sampai jauh. Sampai akhirnya mentok di depan ada laut, tenggene laut merah nih ceritanya. Di depan ada laut merah, di belakang ada Fir'aun. Wis bingung isan. Maju gak iso, mundur gak iso. Tapi Allah kemudian menyelamatkan mereka. Allah perintahkan Nabi Musa, pukullah laut dengan tongkatmu. Kemudian mereka bisa melintas dengan selamat. Fir'aun dan tentaranya mengikutinya, tapi mereka tidak selamat dan tenggelam. Niki Pak, mari dawu bersakmono suwene terus sing nguber moro-moro tenggelam. Perasaannya apa Pak? Lawega mboten Pak? Lawega. Itu adalah nikmat. Makanya kalau Nabi Musa hari itu diperingati untuk berpuasa. Nah, itu jenenge puasa Asyura yang kemarin kita bahas niku. Nggih. Lah niki setelah selamat dari kejaran Fir'aun, Gusti Allah masih memberikan nikmat yang lain. Nikmat yang lain apa? Mereka lemes, kelelahan, kecapean. Mereka minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami capek, kami lemas, kamu mintalah kepada Tuhanmu, minta panganan sing enak-enak ngono lho. Ono ae sing dijaluk niku lho ono ae. Jaluke request niku sing enak. Akhirnya Allah berikan kepada mereka manna wassalwa. Manna niku makanan kayak semacam kue tapi manis Pak, manis. Salwa niku jenis unggas yang kecil, nek cara tenggene mriki niku puyuh Pak, manuk puyuh. Cara mriki niku napa manuk puyuh. Okay. Makanya ada orang yang mengambil dari kisah niki, mereka itu membangun kekayaannya itu dari puyuh. Nek ditakoni, "Lah apa awakmu kok ngingu puyuh?"
Aku ngiling-ngiling nikmati pangeran sing diturunno nang Musa yang bisa mencukupi untuk mereka, yaitu berupa burung puyuh. Burung puyuh ini burung sing tahan, ya. Karena apa? Kok diarani tahan? Ya gimana nggak tahan? Mereka hidup di 4 musim loh, Pak. Maksud hidup di 4 musim. Ya, kerasnya gurun pasir, dingin dan panasnya, mereka seisok urip survive, ngoten nggih. Nah, burung puyuh. Manna wassalwa. Allah kasih kepada mereka. Jadi nikmat pertama terhindar dari kejaran Fir'aun. Bahkan kabar baiknya lagi, Fir'aun sudah tiada. Lega deh gak karu-karuan. Mari kesel, tiba dipulihkan lagi tenaganya dengan makanan yang manis, manna, dan protein daging yang enak, yaitu burung puyuh. Manna wassalwa. Niki ngiling-ngiling kalian Gusti Allah. Hei ya Bani Israel, uzkuru nikmati, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Kamu lolos dari kejaran Fir'aun, kamu dapat manna wassalwa, sekarang kamu menuju tempat yang enak. Ngoten nggih. Niku mungkin dibeto teng ngene Baitul Maqdis, Pak, rencananya kalian Nabi Musa. Tapi nggih ngoten jenenge Bani Israel. Arepe digawa nang gone arepe digawa ke Baitul Maqdis, mereka niku didudui kali Nabi Musa, tempat kita itu di sana, kota yang subur, kota yang indah, di sana kita tempatnya. Jenenge Bani Israil senengane ngraweli. Ya, tapi nduk kuno akeh wonge. Engko nek nang gone kuno ana wonge, ana tentarane, dan mereka nanti memerangi kita, bagaimana? Nabi Musa, ya kalau mereka merangi kita, ya kita harus perangi. Nabi Musa. Bani Israil, metu Bani Israil, pancet Bani Israil. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ya nek ngono awakmu berangkat ambek pangeranmu, kami tunggu di sini, engko nek menang kandhanono aku. Luar biasa Bani Israil. Karepe dhewe, njaluk enake tok ngoten. Gini kok. Akhirnya mereka dihukum gara-gara perlawanan model ngeten iki, yatihuna fil ardi. Mereka muter-muter bingung nang gone. Jadi ada satu tempat yang ngene Mesir niku, mereka ternyata akhirnya bingung, terletak di sebuah napa niku? Gurun, yang di gurun itu ada, nek cara bahasa Inggrisnya itu canyon. Canyon niku tempat bebatuan ngoten lho. Jadi akhirnya kayak labirin ngoten niku, muter ae ngene mriku. 40 tahun mereka di sana, Pak. 40 tahun munyer ae ngene mriku. Ya, salah mereka sendiri. Pun kita kembali lagi. Nah, Bani Israil disuruh mengingat ilingo nikmatku. Nah, kalau mau disesuaikan dengan kita, ya, ini memang ceritanya tentang Bani Israil, Pak. Tapi sebenarnya kita juga diingatkan melalui ayat ini, dan inilah kerennya Al-Quran. Nek kapan nuturi tiang, niku pakai cerita. Orja langsung, hei awakmu tiru niki, ndak. Tapi diberikan kisah. Ojo koyok Bani Israil. Bani Israil niku wis dikei nikmat akeh, tapi mereka melupakan. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Tenggene mriki Allah memberikan perjanjian kepada Bani Israil. Kamu tepatilah janjimu kepadaku, aku akan menepati janjiku kepadamu. Kan wis enak ngeten iki, kerjasama ngeten iki, perjanjian ngeten iki wis penak. Bukankah sebelumnya kamu gak tahu manut nang ngene Gusti Allah tapi dikai penak ambek Gusti Allah. Sakniki kamu wis selamat, kamu wis seger sehat bugar, wis rada ganteng sidik, wis cenger titik, kamu sudah enggak takut lagi, merasa aman lagi. Sekarang perjanjiannya ufi bi ahdikum, aufu bi ahdi wa ufi bi ahdikum, kamu ikuti perjanjian denganku dan aku akan memberikan istilahnya menepati janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan harusnya kamu hanya takut kepada Allah.
Niki enak-enake wong. Tapi niki ada pelajaran untuk kita. Kita niki mek ngeten tok, urip tenggene donya niki mek diongkon kita menepati janji kita kepada Allah, nanti Allah akan menepati janji kepada kita. Untuk nikmat kita bersyukur kepada Allah, Allah janjinya pada orang yang syukur apa? Allah akan tambahkan. Niku janji-janji Allah. Kalau kita mau bersabar, maka kita akan kuat. Karena kekuatan kita bertambah, innallaha ma'as sabirin. Orang-orang bersabar kekuatannya double. Kenapa kok double? Karena ditambah dengan kekuatannya Allah. Tapi kalau kita tidak mau bersabar, ya hancur. Semua usaha, semua pekerjaan, semua ibadah pasti melibatkan sabar. Jenengan tengene mriki alhamdulillah melalui jamaah kita dididik untuk sabar. Gitu? Allahu Akbar, azan. Jenengan dugi, gerutuk. Jenengan belajar bersabar. Sabar napa? Ngenteni imam. Kan ngoten nggih? Nggih. Semua punya urusan semua. Pekerjaan, ya duwe pekerjaan kabeh. Tapi jenengan bersabar, sabar. Kita ibadah, kita jadi makmum, berarti harus nunggu imam. Pun sabar ngenteni imam. Imam tibake macane ayat rodok suwe. Nggih. Sabar mboten? Ya harus sabar. Wong jenenge daftar tadi makmum nggih, kudu manut napa sing di waos imamnya ngoten. Ah kesuwen imame. Kul huwai lho ngoten. Tidak bisa, harus ngikut. Mantun ngoten, jenengan juga bersabar lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau jenengan sabar, Allah akan berikan kekuatan. Dan sebenarnya juga kekuatan yang hakikinya itu adalah ketika kita mampu bersabar. Sabar nopo? Ya sabar terhadap semua hal, terhadap semua proses, okay? Terhadap semua perjuangan, terhadap musibah, terhadap nikmat, kita harus bersabar. Pun. Sekarang ayat yang berikutnya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Bani Israel, kalian harus beriman kepada apa yang sudah aku turunkan. Musaddiqal lima ma'akum, yang aku turunkan ini itu akan membenarkan, menguatkan yang sudah ada pada kamu. Jadi sebelum Nabi Musa kan enten Nabi Daud. Nabi Daud ada kitab, Nabi Musa ada kitab. Kitabnya Nabi Musa akan menguatkan apa yang dibawa oleh Nabi Daud. Niku maksudnya. Wala takunu awwala kafirin bih, dan kamu jangan jadi orang yang pertama kali ingkar. Wis dielingno. Bangsa-bangsa yang lain, mungkin ada bangsa-bangsa yang lain. Mungkin ono bangsa Maya yang ada di Meksiko misalnya ngoten. Tapi mereka kan boten entuk kitab seperti Bani Israel. Jadi nanti kalau mereka kufur, ya mereka belum untuk kitab, nggak ada masalah kan ngoten. Tapi yang sekarang dapat kitabnya itu adalah kamu, kan ngoten. Jadi jangan menjadi orang yang kufur untuk pertama kalinya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan jangan memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ngoten nggih. Nggih. Ceritane niki ngeten. Jadi Bani Israil niki mereka sudah dikabarkan tentang kehadiran Nabi Muhammad, tentang nabi-nabi yang akan datang setelah Nabi Musa. Berarti enten Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sudah dikabarkan. Jelas niku, Pak. Nggih. Di kitab-kitab mereka di Perjanjian Lama seperti di Kidung Agung, ada salah satu bagian dari kitab mereka namanya Kidung Agung, niku menyebutkan nama Mahmadim. Artinya sama dengan Muhammad, yaitu orang yang terpuji. Tapi oleh mereka kalimat ini artinya niku dienggok-enggok nih, sehingga maksud mereka kenapa kok pengen dienggok-enggok nih, supaya para rabi mereka, rabi niku nama ulama mereka, Pak, ya. Nama ulamanya orang Yahudi
Mereka namanya rabi. Para rabi mereka niku tidak kehilangan apa? Tidak kehilangan pengaruh pada umatnya. Dan umatnya nanti tetap tunduk patuh kepada rabinya. Karena umatnya niku wajib, Pak. Wajib memberikan 1/10. Nggih. Misale ini contoh mawon, kados kula misale diangkat jadi rabi di kawasan Delanggu ngeten iki. Maka semua rakyat Delanggu harus apa? Memberi menyisihkan hasil dari pekerjaan gaji jenengan kepada kepada rabinya niku. Pinten, Pak? 10%. 10% itu kathah napa segede, Pak? Nek jenengan bayaran 1 juta berarti dikasihkan berapa? 100.000. Nek 10 juta berarti 1 juta. Kedhi napa? Banyak, Pak niku, Pak. Makanya mereka kan nggak mau kehilangan ini kan, ngoten loh. Nggih. Nggak mau kehilangan ini. Makanya akhirnya napa? Ayat-ayat sing kira-kira nanti akan membuat kuasa mereka berpindah dihapus pelan-pelan. Termasuklah nanti kedatangan Nabi Muhammad. Iki nek sida nanggone Muhammad awak dhewe gak upan apa-apa. Iya kok nek gak Muhammad engko ngomong diganti wis gak atik 1/10 wis gak atik 10-10 ngono iku gak oleh. Karena Nabi Muhammad kan kemudian jelas-jelasan bahwa saya dan keturunan saya haram menerima zakat, menerima sedekah, ndak boleh. Ngono to nek. Lah nek kaya ngono maren awak dhewe gak entuk apa-apa. Kan itu, Pak. Ngoten nggih. Jadi itu motifnya, salah satunya kenapa kok mereka, wah ini bahaya, Muhammad nek ono iki bahaya. Makanya Nabi Muhammad kecil, waktu diajak pamannya Abu Thalib berangkat ke Syam untuk berdagang, niku mereka ketemu, rombongan ini ketemu dengan pendeta, namanya pendeta Bukhaira, diingatkan, anak ini jangan dibawa ke sana. Kelahiran anak ini sudah diketahui oleh para pemuka agama mereka. Mereka sudah tahu bahwa akan lahir anak ini. Tanda-tandanya mereka sudah tahu. Mereka lebih tahu dulu. Maka kalau ini datang kepada mereka, ini akan dibunuh ini. Dan cerita akan dibunuhnya mereka niku wis diintip, akan dibunuhnya Nabi Muhammad niku kait Nabi Muhammad niku nderek Halimah Sa'diyah, Pak. Masih kecil lagi. Berarti radarnya mereka luar biasa. Ini orang-orang Yahudi, para rabinya ini sudah tahu betul bahwa Nabi Muhammad akan lahir dan sudah lahir. Dan istimewanya, Pak, ada satu orang namanya Hadijah. Hadijah niku paham bener dengan kitab-kitab. Kitab Taurat, kitab Injil. Ngalim-ngalime wong wedok tengene Mekah adalah Hadijah. Apa kata Hadijah ketika banyak membaca? Ketika banyak membaca, sepertinya Nabi ini sudah lahir. Sepertinya Nabi ini sudah lahir. Terus kata Hadijah, saya tidak akan menikah kecuali dengan orang ini. Wis dinteni, Pak, ambek sinten? Itu salah satu kelebihan yang diberikan kepada Hadijah. Luar biasa. Wis ngerti, Pak. Ya, saya tidak akan menikah kecuali dengan orang ini. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Khadijah nek sampai muni ngoten di ngandel karena sudah dapat bocoran tegene kitab-kitab terdahulu, sama seperti dapat bocorannya orang-orang pendeta-pendeta itu. Cuma reaksinya berbeda. Khadijah iman, tapi para rabi-rabi Yahudi dan para pendeta-pendeta Nasrani itu malah memusuhi dan ingin membunuh. Kenapa? Ada motif kekuasaan, ada motif ekonomi, ada motif banyak, Pak. Niki bahaya ini. Nah, niku ceritanya yang ada di sini. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan memperjualbelikan ayatku dengan dengan sesuatu yang murah.
Niku maksudnya. Karena mereka mencari harta. Cara mereka mencari harta dengan memanipulasi ayat-ayat tadi disembunyikan. Nah, ngoten. Wa iya ya fattakun, maka hanya takutlah kepada Allah. Lalu ayat yang berikutnya, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, menguatkan keterangan kula yang tadi napa, wala talbisul haqqo, dan jangan kamu campur adukkan sesuatu yang hak dengan yang batil, dan jangan sembunyikan kebenaran. Niku menyembunyikan tentang kedatangannya Nabi, terus sing bener tadi salah, sing salah tadi bener. Itu yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.